Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Irwan selaku dosen pengasuh mata kuliah kebijakan publik dan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini saya bernama Nur Santi selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Alfi Nadila selaku pemateri kedua. Kemudian ada Muhammad Nur Solikan selaku pemateri ketiga. Kemudian ada Serik Mursidah selaku pemateri keempat. Dan kemudian ada Yesi Busmayanti selaku pemateri kelima. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Isu dan Agenda Kebijakan Publik. Adapun kerangka pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian isu kebijakan publik, kemudian ada agenda kebijakan publik, kemudian kriteria isu menjadi agenda kebijakan, yang keempat makna isu kebijakan dan agendanya. Yang pertama ada pengertian isu kebijakan. Isu kebijakan adalah suatu keadaan di mana terjadinya silang pendapat, adanya perbedaan atau ketidaksepakatan mengenai masalah kebijakan itu. Artinya, dalam proses pengeluaran kebijakan ini mempunyai pertentangan dari masyarakat, ataupun bisa kita sebutkan adanya pro dan kontra dalam masyarakat tersebut. Sehingga muncullah suatu konflik yang berlangsung di tengah masyarakat dalam pengeluaran suatu kebijakan tersebut. Sehingga memunculkan suatu gelombang aksi dari masyarakat dalam menolak suatu kebijakan dari pemerintah. Seperti yang baru-baru ini kita lihat bersama, masyarakat baru saja melakukan suatu wujud penolakan. Wujud penolakan ini ditujukan kepada pemerintah, yaitu mereka menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam aksi penolakan tersebut banyak muncul konflik, di mana para pendemo melakukan sikap anarkis dan dalam menyalurkan aspirasi mereka. Namun, tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik. Yang pertama, telah mencapai titik kritis tertentu, jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius. Kemudian, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis. Kemudian, menjangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan dari media massa. Menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan kebebasan dalam masyarakat, dan menyangkut suatu persoalan yang fashionable, sulit dijelaskan tetapi mudah untuk dirasakan kehadirannya. Pemateri kedua ingin menjelaskan apa itu jenjang tipe isu kebijakan. Nah, yang pertama itu masalah isu adalah masalah besar dan yang pada tingkat tertinggi. Artinya masalah tersebut harus segera ditangani dan secepat mungkin dan seoptimal mungkin untuk ditangani. Contohnya seperti masalah yang dihadapi oleh pemerintah pusat. Nah, yang kedua itu secondary isu adalah masalah yang merupakan masalah besar. Masalah besar ini dalam kategori kelompok atau golongan. Contohnya seperti permasalahan pada bidang kemiskinan, di mana mendapat keuntungan sendiri dari program tersebut. Nah, yang ketiga ini fungsional isu adalah masalah yang menyangkut aspek-aspek anggaran, pendapat bahan dan sebagainya. Nah, yang keempat minor isu ini adalah menangani tentang ketenagakerjaan yang akan menangani program tertentu, misalnya sistem gaji, menerima pegawai, dan jam kerja lainnya. Macam-macam isu kebijakan. Di bidang pendidikan ada ujian nasional, pendidikan gratis, biaya pendidikan, kompetisi guru atau sertifikasi. Di bidang kesehatan ada kualitas dokter, kualitas pelayanan kesehatan dasar, jaminan kesehatan nasional, prasarana, malpraktek, dan jam tosat. Nah, di bidang pemerintah ada korupsi, pelayanan publik, birokrasi publik. Nah, di bidang lingkungan itu ada polusi udara, ada global warming, ada kualitas air, ada pengunduran hutan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Saya Muhammad Nur Solikan ingin menjelaskan tentang agenda kebijakan. Sebelum proses pengeluaran suatu kebijakan, maka ada yang namanya agenda kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu agenda setting. Agenda setting ini adalah proses di mana suatu problem atau permasalahan yang terjadi masyarakat yang dikembangkan, diformulasikan cara pemecahannya. Artinya, pemerintah mencari jalan keluar yang baik dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga adanya jalan keluar menjadi suatu kebijakan dari pemerintah. Yang kedua, agenda kebijakan adalah
sederajat daftar panjang isu utama mendapatkan perhatian khusus yang harus ditangani pemerintah, yang artinya pemerintah harus segera cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, penyusunan agenda. Penyusunan agenda ialah sebuah fase dalam proses yang sangat strategis dalam realita kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut dengan masalah publik, agenda publik yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Nah, yang kedua, formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian disebabkan oleh para pembuat kebijakan, masalah-masalah jadi didefinisikan untuk kemudian pemecahan masalah yang terbaik. Selanjutnya, yang ketiga, adopsi legitimasi kebijakan. Yaitu tujuan legitimasi ini adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat. Warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung dukungan untuk rezim cenderung berdefinisi. Adapun yang mengatur agenda dalam kebijakan publik ialah yang pertama, kelompok-kelompok kepentingan, yang kedua, kelompok memprotes, yang ketiga, tokoh politik, yang keempat, para pejabat atau pemerintah sipil dan militer, yang kelima, tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat, dan yang terakhir, para pembentuk opini atau editor surat kabar. Saluran dalam proses agenda setting yaitu yang disalurkan yaitu media massa, kelompok masyarakat, lembaga legislatif, dan birokrasi. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Sri Mursida akan menjelaskan yaitu tahapan penyusunan kebijakan publik menurut William Dunn, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah penyusunan agenda atau agenda setting. Jadi penyusunan agenda atau agenda setting ini adalah tahapan pertama dalam penyusunan kebijakan publik itu sendiri, yaitu adalah suatu fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik itu sendiri. Dengan kata lain, agenda setting ini adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dengan melihat berbagai isu atau pergolakan yang ada di dalam masyarakat, maka yang mengeluarkan kebijakan itu memilih isu yang lebih diutamakan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk diselesaikan permasalahannya. Yang kedua itu adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan ini adalah tahapan yang kedua atau suatu tahapan di mana setelah isu yang dipilih oleh agenda setting kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk selanjutnya yaitu untuk menemui titik terang atau menyelesaikan permasalahan berdasarkan isu-isu yang telah diangkat. Jadi yang ketiga adalah adopsi kebijakan publik. Adopsi kebijakan publik adalah adapun adalah tujuan memberikan yaitu memberikan sepenuhnya yaitu kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Artinya masyarakat memberikan dorongan kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, yaitu berdasarkan isu-isu yang telah diangkat tadi. Jadi yang selanjutnya yaitu saya juga akan menjelaskan yaitu kelompok-kelompok yang berhak mengeluarkan kebijakan publik itu sendiri. Jadi yang berhak mengeluarkan kebijakan publik yang pertama adalah kelompok kepentingan, yang kedua itu adalah kelompok pemrotes, yang ketiga adalah tokoh-tokoh politik, yang keempat adalah para penjabat senior dan orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat. Adapun yang menjadi saluran dalam proses kebijakan publik itu sendiri adalah media massa, mengingat media massa memberikan pengaruh yang besar dalam penyusunan yaitu penyusunan agenda kebijakan publik. Pergerakan media massa mampu memberikan terobosan terbaru dalam penyusunan kebijakan publik itu sendiri. Yang kedua adalah kelompok massa dan yang terakhir adalah lembaga legislatif dan birokrasi. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan makna kriteria isu menjadi agenda. Nah,
ada beberapa, yaitu yang pertama, isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu. Yang kedua, isu tersebut telah mendapat perhatian masyarakat luas secara khusus yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatis. Nah, yang ketiga, isu tersebut mampu menjangkau dampak yang amat luas. Yang keempat, isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan sifat legitimasi dalam masyarakat. Yang kelima, isu tersebut mampu menyangkut suatu persoalan yang fashionable atau modern, di mana posisi isu tersebut sulit untuk dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya. Maksudnya itu isu tersebut itu ada, tetapi tidak bisa dijelaskan, dan hanya bisa dirasakan kehadirannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna isu kebijakan dan agendanya. Nah, sebenarnya makna isu kebijakan itu sama halnya dengan apa yang sering disebut sebagai masalah kebijakan, di mana masalah kebijakan itu yang berawal dari adanya kesadaran atas adanya masalah, sehingga suatu isu itu timbul karena adanya konflik atau perbedaan pendapat kebijakan para aktor atau masyarakat pada waktu tertentu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan yang menjadi pokok pembahasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.